وسلم تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyun sewu, saya berbahagia, bergembira dan menjadi sangat bergairah dengan hadirnya beliau Pak Tiasno Sudarto, Bapak Komandan Korem, Bapak semuanya dari asrama maupun pejabat-pejabat DIY dan Kodiak, ada Ibu dan semuanya anak-anak BKP. Ini kita sudah biasa bersolawat, tapi kalau bersolawat di asrama tentara itu Tuhan sendiri menyuruh malaikatnya banyak-banyak datang untuk menengok, insya Allah. Itu kan orang Indonesia orang bisa narik garis dari selawat ke tentara itu tidak bisa. Jadi tidak digambar tentara, negara, bangsa, menungso, muslim, selawat, kanjeng Nabi, malaikat, Allah. Ini ampuh banget, komposisi perannya bagus banget. Jadi malam hari ini kita temukan, kita cari rentang antara titik-titik ini tadi. Lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional mungkin sudah kita laksanakan tadi, sehingga saya mungkin tidak perlu seperti biasanya mengajak Anda berdiri untuk lagu Indonesia Raya. Langsung kita rayakan komedi bersolawat ini, saya Pak Fajar. Saya juga senang pidatonya Pak Fajar ini supaya pidatonya Kiai NU. Sambil bernapas. Allah sendiri bersolawat kita tadi. Nah, ini saya ini sama TNI itu kaya bujoku mengeras dengan bujo gitu ya. Artinya kedekatan hati saya sudah sejak zaman Pak Tiasno, sebelumnya zaman Pak Beni Wardani, Pak Hartono, Pak Edi Sudrajat, Pak Tiasno, Bapak yang lain sebelum reformasi, ketika reformasi maupun sudah reformasi. Dan saya itu sama TNI itu yang saya kagumi sudah pasti keperwiraan dan ketangguhannya sebagai tentara yang merupakan satu dari 3 besar dunia, sudah pasti. Jarang lagi yang nembak saat dunia mesti menang, karena punya mata kaji, punya konsentrasi dan keikhlasan. Yang terakhir di Australia juara 1 Pak ya, juara 1. Jadi saya kira kalau tentara seluruh dunia digabung lawan TNI itu ya mikir-mikir. Kadang-kadang ditambahi kira-kira ngarpinya. Saya mesti kendele murah cepat saya. Tapi saya tahu tentara Indonesia itu sukses dan menjadi favorit di setiap tempat atau negara di mana mereka bertugas. Selalu disayang oleh rakyat setempat, apa di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa Timur, di mana-mana. Karena tentara Indonesia itu kemanusiaannya sangat menonjol, ya, tidak kalah dengan keperwiraan, keteraturan dan kekesatriaan. Tentara Indonesia itu menungso banget. Jadi sembarang iso nggendong bayi pinter, masak pinter, ngeliwet pinter, pemenang undang-undang. Entengan, gelem ngewangi penduduk, ngewa apa jenenge, dandani omah, dandani genteng, entengan. Jadi saya itu lebih kagum kepada tentara Indonesia daripada kepada rakyat Indonesia. Jangan aslinya gini lagi tak buka begini. Alasan saya sederhana, tentara Indonesia itu dikuyo-kuyo wesuetan, dikuyo-kuyo. Dana yang sedikit, presiden wis militer ya tetap ora ditambahin. Dan kayak ya presiden yang sama itu pernah jadi dandam sini juga. Soal apa-apa guys, ganteng harus cukup lah. Sehingga dan nak susu kita ya sekolah itu wangun lah. Nek, besok datang.
pernah diembargo oleh Amerika Serikat 22 tahun, tidak boleh aktif, tidak boleh beli senjata, tidak boleh produksi pindad, dan pabrik-pabrik militer lainnya tidak boleh dipakai oleh TNI sendiri. Sampai akhirnya ada tahun-tahun di mana TNI harus mencari senjata secara gelap di pasar gelap. Karena kalau nurutin Amerika, ini ras dari tentara menjadi banser sesuai dengan terus nasibnya di dalam negeri juga yang demenake, yang sakit. Nah, dibanding polisi itu kalau emas kalau perunggu perlakuannya, karena TNI urusannya bukan keamanan di rakyat, tapi keamanan dari di luar pagar, menjaga pagarnya negara, sehingga dia tidak langsung terjun dengan masyarakat, dengan kampung, dengan lalu lintas kendaraan dan seterusnya. Jadi TNI itu dari sudut gaji, dari sudut kesejahteraan itu betul-betul apa ya, ya orang sakit neng, ya orang sakit. Kata-katanya tenang lagi. Ya Allah. Dan sengsaranya itu dari situ saya kagum. Membuat tentara Indonesia itu sangat luar biasa. Bahkan para prajurit yang paling rendah pangkatnya pun luar biasa sabar. Aku kenal banyak dan ramil. Aku kenal banyak prajurit-prajurit di bawah dan aku sering ngobrol di warung, di gerbang, dan mereka itu punya kerendahan hati yang luar biasa, punya keikhlasan yang luar biasa dengan nasib yang seperti itu. Sehingga saya menjuluki TNI itu kaum sabirin wal mukhlisin, kaum atau orang-orang yang dadanya penuh kesabaran dan keikhlasan. Bandingannya sebenarnya aku sih jadi tentara, kira-kira ngambung wong biro, tunyu wong biro, sampai aku sih jadi kok tentara kok sabar, ya Allah. Jadi ternyata kalau Anda ingin menjadi orang yang masuk surga karena kesabaran dan keikhlasan, masuklah menjadi anggota TNI. Ada yang Joko orang iso berlatih keikhlasan dan kesabaran seperti Anda jadi anggota TNI. Orang iso di luar sana banyak kemungkinan untuk tidak sabar, banyak kemungkinan untuk tidak ikhlas, banyak uang. Kalau tentara orang iso rino wengi tetap kudu berada di garis aturan militer dan betul-betul berlatih menjadi seorang pertapa yang tujuannya adalah menjadi mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, dan sobirin, orang-orang yang sabar. Nah itu mengagumkan luar biasa bagi saya, di samping keterampilannya dan kehebatannya sebagai tentara. Saya sering kerjasama Pak, di Aceh sama Pak Tiasno, saya sering kerjasama dulu zaman WC SD, zaman biar lah aku tua lah. Nah sampai hari ini saya alhamdulillah kok masih diterima oleh TNI, masih dianggap sedulur, masih dianggap pendamai di NKRI. Terus matur nuwun sangat Pak Damren, Bapak Kepala Asrama, Pak Tiasno, saya matur nuwun. Nanti kita sebelum beliau akan menjelaskan banyak sejarah mengenai Korem di sini yang lahir tahun 61, Pak Damren juga saya kira harus nancep patokan-patokan keamanan dan karakter kita sebagai bangsa Indonesia di wilayah DIY. Tapi saya kira Pak Tiasno akan kita dengar yang pertama nanti untuk gampangannya memberi haluan garis besar haluan negara kita di sini sekarang ini kira-kira. Soalnya saya ini wong murid kira kaya wedhus. Nah, biar pastor-pastor, pendeta-pendeta kayak kan pameonya kan penggembala domba-domba yang tersesat. Dan selama sekian abad sejak Yesus lahir sampai sekarang itu mereka salah paham.
Jadi mereka konsentrasinya pada tersesat diri, padahal seharusnya pada kambing atau domba. Ngerti maksudnya kan? Domba yang tersesat arah maksudnya domba tersesat. Domba ya orang masing tersesat, domba orang ngerti kok sing bener sing di sing salah sing di sing dalam tekan sing dira tekan sing dina. Kambing itu adalah bagian dari takdir Allah, organisme Allah yang solid 100%. Kalau kita ini berjarak dengan takdir itu sehingga kita boleh inisiatif sesuatu. Jadi tidak ada kambing yang tersesat. Jadi konsentrasi ini para pendeta, para ulama, para pemimpin agama itu jangan soal tersesat. Saya ini oke sesat gitu. Gue harus disesat kita ini. Pengajian anggur jin, pengajian kok soal bedah, sosok takoan, soal kekarukan itu harus tersesat. Padahal Pak Tiasno sebenarnya titik berat domba yang tersesat itu tidak pada sesatnya tapi pada dombanya. Maksudnya domba itu ini tidak itu depan kalau wedus. Jadi nek ana orang wong ora paham, nek ana wong ngafir kowe, nek ana wong sumurat ora cetha pikirane, kowe gale ngomong yo pancen wedhus wis gitu kan, orang domba kan gitu ya. Oke. Oleh karena itu teman sekalian, nanti Pak Muzamil sudah saya minta untuk bercerita mengenai Rasulullah sendiri adalah seorang prajurit, bahkan beliau panglima perang, seorang strateg yang luar biasa, seorang prajurit tempur yang juga luar biasa. Saya kira mungkin Pak Tiasno saja tidak pernah luka di lehernya seperti Rasulullah terluka di perang Uhud, kemudian dievakuasi naik ke bukit, ya. Dan kalau anda napak tilas ke sana, kowe melaku biasa, kowe menduwe bukit, wis butuh warung kopi telu. Iki tekan gunung kan mati diangkut menduwe gunung iki mergo gurune iki suwe kena tombak atau kena tanah kalau tidak salah. Itu Pak Muzamil tahu persis nama-namanya karena Pak Muzamil waktu itu saya kasih untuk jadi intel. Ya, sebenarnya lainnya udah. Jadi Rasulullah sendiri adalah panglima perang. Pak Muzamil bisa cerita banyak mengenai pertempuran, mengenai kenapa orang bertempur, kenapa orang berperang, atas dasar apa sehingga orang boleh berperang. Itu bukan tentara, bukan hobi perang ya Pak. Tidak ada tentara hobi perang. Tentara itu kalau bisa seumur hidup jangan sampai ada peperangan. Orang main silat itu bukan untuk berkelahi. Kalau orang pinter silat itu justru untuk tahu bahwa berkelahi itu tidak baik bagi kedua belah pihak. Jadi nek kue pendekar, apa merpati putih, apa setia hati, apa tapak suci, nek kue wis pendekar tondone, nek kue tidak nanggung kue melayu. Nek kue orang melayu, jangan ngadeni tantangannya berarti kue orang pendekar. Apa sebabnya melayu? Mereka kue mesti menang. Masake kalau masuk mati. Betul lah. Karena pendekar yang sejati adalah manusia yang sejati, maka dia tidak akan tega untuk mengalahkan siapapun. Aku seumur hidup orang tahu menang, dan aku mau bersaing untuk menang opo-opo. Ojo menang kalah, menang lagi lemah. Aku ya mau kalah, ya menang lagi lemah, ya. Jadi sekalian itu untuk awal Pak Tiasno. Nanti setelah kita buka saya mau dengan sangat panjenengan ingkang beber kloso nilai karpet nilai kita malam hari ini, beliau yang akan mengancapkan, termasuk patokan-patokannya nanti juga Pak Damdan yang akan mengancapkan. Soalnya zaman saiki kan kudune wedhus kuwi ditaleni dengan jadi tali dari lehernya kan dipatok. Nah saiki ki wedhus ki jebol patokan kuwi mau mlayu. Jadi saiki oke patokan sing wedhus. Kudune kan wedhus terikat patokan. Nah saiki ki wedhus-wedhus do njeboli patokan jadi patokan sing mlayu nang ndi. Ya gitu. Kuwi nek di film apik banget ya. Video viral mesti. Kok patokan kok melu wedhus ya gitu kan. Kudune kan wedhus melu patokan. Nah itulah abad 21 teman sekalian. Kowe kudu iso duwe patokan dhewe ya. Sinau nang tentara,
sinau kekesatriaan, sinau keperwiraan, sinau keprajuritan, karena kita semua adalah prajuritnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi ini demi kedamaian dan kebersamaan semuanya. Ya, kita mulai Pak Desmond Sewu. Saya mendoakan para keluarga tentara, istrinya, anaknya, semuanya oleh Allah diberi rizki min haitsu la yahtasib. Ada rizki-rizki dari wilayah-wilayah yang tidak terduga. Tidak hanya tergantung gajinya, tetapi selalu ada saja pertolongan Allah di dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Transaksinya adalah mayyatakillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Singkat saja, kalau manusia setor takwa kepada Allah, maka Tuhan kasih dua. Jadi buy one get two. Kita beli pakai takwa. Takwa itu hidup waspada dan selalu ingat Allah. Allah akan kasih dua, yaitu pertama, kalau kita punya masalah akan dikasih jalan dua, ya ja'allahu makhrajan. Nomor dua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki melalui jalan-jalan yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Amin ya rabbal alamin. Nomor dua, kalau kita beli kepada Allah dengan bayaran tawakal, yaitu memasrahkan segala sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya kepada Allah, memasrahkannya, mewakilkannya kepada kekuasaan Allah, maka Allah akan kasih dua lagi, buy one get two lagi. Yang pertama adalah wa huwa hasbuh, Allah akan menjadi penghitung, Allah akan menjadi manajer, akan menjadi akuntan dari kehidupan keluargamu. Allah menyediakan rizki sampai ke anak cucumu, asal kita bertawakal kepada Allah. Nomor dua, Allah menolong kita untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan, asalkan yang kita idamkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha balighu amri, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kita mulai dengan satu sholawat, kemudian diteruskan ke pambuka sholawat, kemudian kita teruskan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, supaya keluarga tentara di asrama ini maupun di seluruh asrama-asrama tentara kita dimanapun saja, dari Sabang sampai Merauke, oleh Allah dicahayai dengan rizki yang melimpah, dengan kesabaran yang tidak terbatas, dan dengan keikhlasan yang sangat mendalam di dalam jiwa mereka, sehingga kalau tentaranya kuat, beres, dan kokoh, maka tidak akan ada siapapun kekuatan dari luar Indonesia yang akan bisa menyentuh-nentuh harga diri dan martabat bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Betul-betul kita mohon mudah-mudahan Allah mencukupi rezeki, ketenangan hidup, ketentraman keluarga, dan keamanan masyarakat serta bangsa secara keseluruhan. Jadi malam ini sebelum saya mohon kepada Pak Tiasno, kita malam ini belajar tentang keperwiraan. Mungkin ada kata lain kekesatriaan, ada kata lain keprajuritan, keprajuritan. Terus ditarik garis ke soal itu berarti sangat kaya pembelajaran kita malam hari ini. Nanti saya coba ikut-ikut, tapi pokoknya kedua-duanya itu ternyata terangkum menurut Pak Tiasno tadi ketika kami makan bersama di dalam. Ternyata terangkum semua itu di dalam Sabta Marga TNI, terutama nomor 3 Pak ya. Jadi kita dengarkan bersama-sama supaya kita luas pikirannya dan punya kelembutan untuk menemukan tembusan-tembusan dan sambungan-sambungan antara sesuatu yang seolah-olah tidak berhubungan. Semakin Anda punya pengetahuan dan ilmu, semakin lembut daya tembusmu sehingga engkau bisa menemukan apa yang seolah-olah selama ini tidak bersambung. Nah malam hari ini pedomannya, ini saya dari Sabrang ya. Kalau ilmu itu adalah pekerjaan untuk menemukan perbedaan. Kalau kebijaksanaan itu ilmu atau usaha untuk menemukan persamaan. Jadi malam hari ini ilmu yang kita perlukan tapi harus berakhir dengan kebijaksanaan. Apa bedanya logam sama kayu sama tanah sama api, apa bedanya tulang sama daging sama darah sama urat saraf, apa bedanya pohon sama daun sama kembang, sama semua dari satu sel yang sama, tapi begitu berkembang dia jadi daun, dia jadi batang, dia jadi buah dan seterusnya, padahal asal usulnya dia adalah serbuk yang sama gitu. Nah itu ilmu yang bisa membawa kita untuk mengetahui itu. Tapi seluruh perbedaan yang kita ketahui dalam hidup ini
kita harus berjanji agar supaya itu semua menghasilkan kebijaksanaan. Jangan karena kita berbeda terus bertengkar, justru karena kita berbeda maka kita cari kesamaan di antara kita, termasuk antara selawat dengan keperwiraan. Ternyata nanti kita akan menemukan betapa banyak hal-hal yang sama, termasuk antara sipil dengan militer. Janjane ora beda, sing beda mengaplikasinya secara teknis, tapi sesungguhnya substansinya, prinsipnya, intinya sama semua gitu. Sekarang saya mohon kepada anak-anakku semua, bapak-bapak, ibu, untuk tepuk tangan. Kita akan memulaikan Pak Tyasno Sudarto bersama-sama. Tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khusus untuk kita, apalagi saya itu pensiunan, maka terimalah salam nasional, salam tentara untuk kemerdekaan ini. Merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini dipertemukan dengan Cak Nun yang sudah lama dulu sering bersama-sama, tapi kebetulan malam ini saya berada di Jogja dan kebetulan saya berada di lingkungan perumahan Korem. Lah kok ada acara Cak Nun di sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya tunda, saya pulang ke Jakarta. Saya harus bertemu dengan beliau. Alhamdulillah. Karena saya merasakan perjalanan kami sebagai prajurit itu diberikan terus isian oleh Cak Nun, sehingga alhamdulillah ada kekuatan di dalam sanubari saya. Sanubari kami sebagai prajurit itu merasa kuat untuk melaksanakan tugas-tugas yang memang cukup berat, dan tadi dikatakan banyak penderitaan, tapi karena terus tiap hari ketemu dengan beliau, diberikan seperti ini, maka alhamdulillah nurani kita kuat, sehingga kita mempunyai semangat terus untuk berjuang. Satu hal, kita bisa merdeka, rahmat dari Allah itu diberikan karena bangsa Indonesia telah bersatu di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Ingat 28 Oktober tahun 28 ada Sumpah Pemuda mempersatukan bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Maka lahirlah di situ bangsa Indonesia berjuang bersama untuk membebaskan dari penjajahan, dan alhamdulillah karena kita bersatu maka kita bisa merdeka, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus bersatu. Insya Allah saya memperhatikan Pak Tyasno terus dengan ungkapan-ungkapannya, dan beliau terus menerus wanti-wanti kepada bangsa Indonesia melalui banyak statement-statementnya, dan kata ya bodoh lah karo gue lah sebetulnya gue rada terima ke wong. Nah aku di sok buntuti lah, jadi kalau saya bikin kalimat 10 saya ambil satu yang kira-kira bisa dibungkuk wong itu saya. Gini, saya ingin kita mulai belajar, tapi saya minta Nia sama Yuli untuk menyiapkan satu selawat supaya kita tidak terlalu capek berpikir, hatinya juga kita kasih konsumsi. Setelah saya mencoba merespon beliau,
satu selawat, kemudian saya akan mohon dengan sangat kepada Pak Fajar untuk juga memberikan patokan-patokan. Tidak apa-apa, kambing jebol patokan kita tancapkan lagi, dijebol menah kita tancapkan lagi, kan gitu. Jadi pokoknya Indonesia penggaweane ubur-uburan karo wedhus, kan gitu. Gini Pak, kalau di Jawa Pak, ini kami kalau di Jogja, di Jawa itu ada filosofi lama yang bunyinya itu sedulur papat limo pancer. Ini pemaknaannya pasti berbeda dengan yang saya akan ngomongkan, tetapi saya kira prinsipnya sama. Sebenarnya pancer itu bukan yang kelima, pancer itu yang pertama. Jadi sedulur papat disebut pertama, tapi janjane limo pancer itu sebenarnya awalnya, pancarnya yang jadi ibarat Masjid Demak itu tiang terbesarnya yang di tengah-tengah, baru ada 8 tiang di sekitarnya. Nah, saya itu kalau saya merumuskan pilar negara dan bangsa Indonesia itu ada 5. Nah, pancernya itu 1 yang pertama. Kemudian yang 4 itu adalah aplikasi-aplikasinya atau perangkat-perangkatnya atau ibarat pohon itu buahnya. Pertama rakyat. Ini pancernya. Jadi Anda mau bikin parpol terserah, tapi pancermu rakyat. Jadi PDIP boleh berkuasa, tapi tidak boleh PDIP untuk PDIP. PDIP harus untuk Indonesia dan rakyat Indonesia, kan gitu. Kalau untuk Indonesia berarti untuk rakyat, karena pancernya adalah rakyat. Anda boleh orang Islam, boleh orang Kristen, tapi wilayah dan teritorial nilai perjuanganmu adalah rakyat Indonesia. Jadi kalaupun Anda itu khalifah untuk rakyat Indonesia. Jadi karena dia pancernya. Nah, ini yang 4 ini 1, pertama rakyat, ini rakyat Indonesia. Kedua, tentara rakyat Indonesia, TRI dulu Pak ya. Sekarang TNI dulu, TRI. Rakyat ini barat awaknya belumnya. Kalau nggak ada balungannya, tidak ada tulang belulangnya, nggak bisa berdiri orang, lumpuh ya. Maka tentara itu adalah syarat pertama untuk semua manusia bisa tegak berdiri. Nah, itu tentara Indonesia. Jadi standarnya rakyat. Kemudian yang kedua atau pilar anaknya rakyat yang pertama TNI. Yang kedua anaknya rakyat adalah anak-anak yang sekolah yang menjadi cendekiawan, menjadi ulul albab, ulul absar, ulil nuha, menjadi intelektual, menjadi ulama, menjadi pastor, menjadi sarjana dan seterusnya. Namanya kaum intelektual atau kaum cendekiawan. Kecendekiawanan inilah yang membuat tulang belulang ini tahu bergerak kemana, bekerja sama supaya arahnya tidak salah, tangannya juga tidak melakukan hal yang salah dan seterusnya. Nah, kaum intelektual ini yang disebut membela kebenaran tadi Pak, karena orang berilmu itu urusannya adalah membedakan benar dan salah, benar dan batil, baik dan buruk dan seterusnya. Maka membela kebenaran tadi, subjeknya adalah rakyat, diwakili terutama oleh TNI. Yang dibela adalah apa yang dicari dan dipelajari oleh pilar yang ketiga, yaitu kaum intelektual, ulul albab, al-muta'allimin atau al-mu'allimin atau apa Pak? Orang yang berilmu itu apa Pak? Ulil nuha. Nanti tolong jelaskan bedanya ulil nuha, ulil absar sama ulil albab sama ulul azmi dan masalah ya. Saya cuma kenal satu ulul absar adalah ya. Islam liberal itu. Jadi orang kalah liberal kalau cacat. Kalau Islam liberal tidak banyak bergaul dengan macam-macam orang, tapi kalau teman-teman ini Pak, anak-anak sampean ini Pak, ini siap bergaul dengan siapa saja, tetap dengan objektivitas, kebenaran dan kebijaksanaan. Insya Allah. Tidak kaget. Jadi nek bareng wedus orang juga di wedus. Ini cirinya anak-anak. Jadi Pak, ya kalau ini kira-kira. Tapi insya Allah mereka tidak hanya memegang kebenaran, mereka juga mengandalkan kebijaksanaan. Jadi teman-teman ini tahu Pak, bener kuwi ojo ditutup-tutupi, ojo ditonjok-tonjoki ke orang. Saya benermu gitu kalau bener wong liya. Metune ning jero ki ono bener, metune kudu apik, metune kudu bijaksana. Kadang-kadang ada kebenaran yang kita sortir sendiri. Kita sortir artinya tidak semuanya kita omongkan. Ono bocah ayu ya
so apik diomong kene ayu, nek misalnya kowe ayu gitu kan, iso salah paham tuh. Lho kowe kamu arep ngerayu opo kan gitu, malah ditone gitu. Jadi ayu apa yang mau urung karuan cocok nek diomong kene kowe ayu, apa meneh merongos. Halo Mas, ya, kowe langsung ditonyo. Lanjut dibatak ya, dan kowe dhewe kan merongos gitu. Jadi merongos itu orang merongos itu kan cuman beda koordinatnya. Jadi orang-orang itu yang beda berapa derajat menurut kan? Ono sing 90 derajat, orang 110 kan gitu. Jadi tidak ada. Jadi sebenarnya baik buruk itu semuanya urusan manusia berdasarkan di mana dia berdiri. Kalau Anda sedang masuk angin, maka angin itu buruk, kan begitu. Kalau Anda sehat walafiat, angin tidak masalah. Ambok gue makian suka di suka Imogiri sudah suka Wonogiri, Rene nganggo motor tidak masalah, karena engkau sehat. Angin malam juga tidak masalah. Tapi bagi orang yang sedang demam, angin itu jelek. Itu juga matahari buruk bagi orang yang sakit karena panas, yang gitu dan seterusnya. Jadi baik buruk itu dinamis demikian rupa sehingga kita harus bijak. Kalau nggak bijak nanti kita bertengkar seperti sekarang, bertengkar terus karena yang dilihat cuma benernya sendiri. Sementara teman-teman punya apa? Ono bener diri, ono bener wong oke, ono bener kang sejati. Itu dinamis terus menerus digoleki. Nah, jadi yang ketiga kaum intelektual ini yang ngurusin kebenaran. Yang keempat adalah adat istiadat dan kekuatan budaya. Itu pilar keempat. Ojo diremehke. Yang disebut adat ini misalnya Subosito, Toto Kromo, sopan santun, carane menghormati wong tua, carane menghormati desa, ono merti bumi, merti desa, ruwat desa, itu semua adalah adat istiadat dan kekuatan budaya. Semua kreativitas, ono lagu, ono musik, ono tari, ono jalan kepang, sak piturute ojo dielek-elek, ojo diremehke. Ya. Andaikan elek, gue mesti mergo dia berbenturan dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tapi jangan orang elek, orang mau barang elek ning dunia, karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang batil atau sesuatu yang sia-sia, gitu loh. Misalnya mbako, mesti elek, kecuali kok gawe sayur, pangan harus mesti mau cari, kenyang barang kok keremos ya mau cari. Tapi kalau minyak untuk aromaterapi tidak masalah. Gitu loh. Jadi semua yang penting pada tempatnya. Gombal apik karena dia berjasa membersihkan meja dan kursi. Ya, ini nek kok saya lagi siraman ke wong edan. Ya, peci bagus, tapi kalau peci dipakai untuk membersihkan meja menjadi edan juga, kan gitu. Ya, jadi sebenarnya sesuatu itu yang pada tempatnya, dan itu kita pelajari dari kebijaksanaan, yaitu yang keempat tadi itu, yaitu adat istiadat dan kekuatan budaya. Ulangi kan yang Jawa itu ora ilok. Saiki ono bisa ngerti. Jangan saiki ngerti ora ilok. Wis Jawa ngerti ora ilok itu semua ukurannya bukan ukuran ilmu, ukuran rasa. Ukuran rasa kowe karo bapakmu kudu piye, prajurit karo Pak Dandren kudu piye, Pak Dandren karo Pak Tias kudu piye, itu semua jangan sampai gak ilok. Misalnya bantal biasa dienggo turu kok lunggui gak ilok tuh biasa. Gak ilok. Misalnya itu ya. Gue terus dari bapakmu, ojo lu bantal kok ndak udunen, padahal bukan soal udunen, itu sebenarnya kan cara praktis untuk mengetahui bahwa jangan sampai kamu lakukan itu, karena itu orang ilok, karena nanti akan ada kaitan-kaitan yang bermacam-macam, ya yang kamu tidak bisa memahami secara ilmu. Secara nomor 3 tidak bisa kamu pahami, itu harus secara nomor 4, yaitu kebijaksanaan hidup. Misalnya roti, gue ning warung mangan sego, ya. Terus gue ngerokok, segomu isi ana sidik, sayurmu isi ana didik, gue ngerokok aja dicecek nang kono. Aja dicecek nang bekas segomu kuwi. Gue aku tau nyepatani wong. Iki ana bocah kok roti iki diceceki rokok. Mau penjara kuwi. Masuk 5 tahun dia. Karena melakukan sesuatu yang melanggar hukum setelah itu. Jadi gue nang warung karaku hati-hati ya sih.
gitu, dan seterusnya, dan banyak sekali sing orang mungkin tidak salah secara ilmu tapi salah secara kebijaksanaan. Ini yang tidak dimiliki pemerintah Indonesia. Dia mengandalkan benernya sendiri, padahal benernya pemerintah itu sebenarnya berdasar kepentingannya dia untuk berkuasa. Sehingga misalnya hoax, ya ada berita hoax, sing ngentokke hoax apa duduki sapa? Oh itu hoax. Loh, nek kowe ngomong kuwi hoax, ya nek kowe dhewe ya hoax ya. Lek mengarani itu hoax, itu sendiri hoax. Sudah tahu kan kowe? Siapa yang menentukan ini hoax atau tidak? Siapa yang menentukan ini bohong, dusta atau tidak? Siapa yang menentukan? Siapa pedomannya? Maka kita harus punya pancer. Kalau tidak punya pancer, abstrak semuanya. Maka sekarang hoax apa tidak, pedomannya adalah merugikan rakyat atau tidak. Nek merugikan rakyat, kuwi hoax mulai. Nek kuwi mecah belah rakyat, kuwi mesti salah mulai. Dan saya Pak sering keliling ke desa-desa, kampung-kampung, dan saya minta Pak Camat, Pak Lurah, Pak Danramil, Pak Kapolsek menjadi sesepuh wilayah itu. Dan mereka harus menjadi sesepuh yang menjaga gawang pancer tadi itu. Sampai kowe nuruti misalnya ini, wis Pak, aku selalu ngomong Pak Lurah, Pak Camat, apa wae ning donya iki sing marake wong silaturahmine pedhot, sing marake wong kerengan kuwi elek ngono wae. Rasane lah ya wis. Bah kuwi mazhab, bah kuwi apa wae, bah kuwi parpol, bah kuwi apa wae, pokoke angger marake wong congkrah kuwi elek dan harus ditindak. Itu sebenarnya bisa dibantah kalau diterusin ke dalam ya, tapi sing paling gampang mungkin pokoknya sing penting wong jadi damai, itu yang baik, itu aja. Kalau mau diterusin banyak, ada peperangan yang memang diperlukan misalnya ya, tapi terus disalahpahami kok, karena dalam Islam tidak ada anjuran peperangan, yang ada adalah hak untuk membela diri. Misalnya qatilu fisabilillah, berperanglah di jalan Allah.